Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jelang Imlek, vihara di Kota Medan mulai bersiap. Tumpukan sampah di persimpangan Jalan Inti Rantau Prapat, Labuhan Batu resahkan warga. Berselfie di dasar sungai Kolam Abadi Langkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Vihara Gunung Timur di Jalan Hang Tuah, Kota Medan mulai melakukan sejumlah persiapan menjelang puncak perayaan Tahun Baru Imlek pada 12 Februari mendatang. Pengurus vihara memastikan prosesi sembahyang Imlek dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan membatasi jumlah umat. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, vihara Gunung Timur yang berada di kawasan Jalan Hang Tuah, Medan, Polonia, tengah melakukan persiapan. Salah satu vihara terbesar di Medan itu mulai dihiasi dengan lampion, lilin, bunga, hiu, serta menyiapkan dupa sebagai sarana penting dalam menyampaikan doa atau sembahyang kepada para dewa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada perayaan Hari Raya Umat Buddha ini, pengurus vihara mengikuti anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pihak vihara membatasi jumlah umat yang akan sembahyang sebanyak 50 orang per sesinya. Selain itu, pengurus vihara Gunung Timur ini juga akan meminta umat setelah melaksanakan sembahyang segera pulang agar tidak berkerumun. Selain pembatasan umat untuk bersembahyang, pihaknya juga tidak mengadakan pesta kembang api. Bang, sejauh ini Bang, apakah vihara akan memberlakukan ibadah tatap muka seperti ritual sebelumnya Bang tiap tahun? Tatap muka itu kan kita nggak ada ya. Ya umat-umat yang datang sembahyang, ya itu hanya sekedar mereka ini ya, rutinitas lah istilahnya. Habis sembahyang mereka pulang. Kita tidak ada istilahnya acara tatap muka segala macam itu tidak ada. Tidak ada ya Bang ya? Tidak. Kita pakai nomor antrian nanti yang masuk. Kebetulan kita cukup area yang cukup luas dan kita batasi sekitar 50 orang nanti. 50 orang saja ya? Jadi bergantian. Setelah orang yang dapat nomor antrian satu dan seterusnya itu keluar, kita baru kasih lagi. Jadi nomor antriannya itu tetap terbatas hanya nomor 1 sampai 50 aja. Dan itu nanti bergilir nih? Bergilir. Jadi begitu udah keluar kita pungut kembali nomornya, kita udah buang, kita baru kasih lagi nomor yang ini, nomor pulangnya lagi. Pihak vihara berharap masa pandemi COVID-19 cepat berakhir agar masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, serta pemulihan ekonomi bisa lebih cepat, sekaligus ritual keagamaan bisa kembali normal. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rena TV. Selain itu, pemirsa, tim Reskrim Polrestabes Medan tengah memeriksa penyelenggara Fun Futsal Cup 2021 yang menyalahi aturan protokol kesehatan COVID-19. Dalam pelanggaran protokol kesehatan ini, Polrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menegaskan bahwa turnamen tersebut tidak ada memperoleh izin keramaian dari pihak kepolisian. Polrestabes Medan telah kecolongan oleh oknum yang mengatasnamakan kegiatan olahraga bertajuk Fun Futsal Polda Sumut yang berlangsung di Gor Disporasu di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang. Pasalnya, laga final pada turnamen futsal yang berlangsung pada Minggu sore kemarin terbukti melanggar protokol kesehatan COVID-19. Terlihat dari jumlah penonton yang berkerumun dan sebagian tidak menggunakan masker selama pertandingan. Menanggapi hal tersebut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menegaskan bahwa oknum yang mengatasnamakan anggota polisi tidaklah benar. Oknum panitia pelaksana merupakan mantan pegawai honorer di Polda Sumatera Utara. Oknum yang berinisial B tersebut diketahui telah memalsukan tanda tangan 2 oknum polisi saat mengurus izin peminjaman gor futsal selaku pengelola gedung. Panitia tidak memenuhi syarat lain, yaitu izin keramaian dari pihak yang berwenang termasuk dari Satgas Penanganan COVID-19. Angkutan ini mantan honorer di Polda. Kemudian pada saat mengurus izinnya atau meminjam pakai stadion mini futsal ke Kadispora
Provinsi Sumatera Utara. Yang bersangkutan ini mengaku dari Polda, padahal yang bersangkutan sudah tidak dinas di Polda. Kemudian di surat permohonan tersebut ada tanda tangan 2 anggota Polri untuk meminta izin Kepala Dinas Pora Provinsi karena dari permintaan ini membawa atau mengatasnamakan Polda. Kemudian Kepala Dinas ini memberikan izin, namun persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi, yaitu izin atau dari pihak yang berwenang, kemudian rekomendasi dari Satgas COVID-19. Terkait adanya laga eksibisi antara tim Polda Sumut dengan klub futsal Medan sebelum laga final, diakui Riko itu juga tidak benar. Hal tersebut tampak sengaja dilakukan panitia untuk menarik minat penonton datang melihat pertandingan. Sementara beberapa saksi dari pihak penyelenggara dan pengelola gedung juga telah diperiksa petugas kepolisian dari Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, volume kubah lava yang berada di puncak Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah mencapai 3 juta kubik. Hal ini berpotensi guguran dan awan panas dengan jarak luncur mencapai 5 km. Aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Gunung Api Sinabung masih mengalami erupsi dan guguran. Selain itu terlihat kubah lava yang berada di puncak gunung sudah sangat besar. Menurut tim pemantau pos PVMBG Gunung Api Sinabung, hingga saat ini tercatat volume kubah lava Gunung Api Sinabung sudah mencapai lebih dari 3 juta kubik. Kubah lava ini berpotensi adanya guguran dan awan panas guguran besar dengan jarak luncur mencapai 5 km. Aktivitas Sinabung hari ini masih didominan oleh gempa-gempa guguran, mengingat sampai saat ini kubah lava Gunung Api Sinabung masih cukup tinggi. Kubah lava sendiri sampai saat ini masih cukup besar. Volume kubah lava hingga sampai saat ini lebih dari 3 juta kubik, dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya guguran dan juga awan panas guguran. Dan hingga sampai saat ini ancaman di Gunung Api Sinabung masih berupa erupsi yang bisa diikuti dengan awan panas dan juga dengan awan panas guguran. Kalau untuk kubah lava yang besar hingga sampai saat ini, untuk potensi jatuhnya kalau seandainya semuanya jatuh ini akan bisa lebih jauh lagi, mungkin bisa 4 sampai 5 km. Bang, kembali himbauan kepada masyarakat, Bang. Ya, himbauan kita kepada masyarakat agar senantiasa masyarakat tidak masuk ke zona merah dan juga jalur-jalur laharan, karena mengingat hingga sampai saat ini Gunung Api Sinabung masih dalam fase pertumbuhan atau juga guguran-guguran lava. Sampai saat ini Gunung Api Sinabung masih berada pada level 3 siaga. Masyarakat diimbau untuk tetap menjauhi zona merah seputaran Gunung Api Sinabung dalam radius radial 3 km, 5 km pada sektor selatan timur, dan 4 km pada sektor timur utara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banyaknya tumpukan sampah yang berada di persimpangan Jalan Inti Kota Rantau Prapat dan di bahu jalan bypass membuat warga yang berada di sekitaran dan pengguna jalan menjadi resah. Pasalnya, tumpukan sampah tersebut mengeluarkan bau busuk. Selain merusak kebersihan dan keasrian tatanan kota, tumpukan sampah yang berada di persimpangan Jalan Inti Kota dan Jalan Bypass Rantau Prapat Labuhan Batu juga meresahkan warga, baik yang bermukim di sekitaran maupun pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Meski sudah terdapat imbauan dan larangan membuang sampah sembarangan, namun kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat masih terbilang rendah. Hal ini membuat sebagian warga menjadi resah. Beberapa warga sangat menyayangkan tindakan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Kami harap kepada semua masyarakat, jangan asal buang sampah. Kasihanlah pemerintah, tiap hari membuang sampah. Di wilayah yang masyarakat di sini, tempat di sini. Jalannya dicampakkan gitu, coba. Berarti asal ada orang lihat campakkan aja, nggak punya aturan.
Jadi geram lawak kan? Lihat kan di sini ada perubahan. Nah, itu masih mending enak, masih enak lagi. Masih dia bisa buang ke jurang. Oh, kalau tidak, Numpuk lah sini, Bu. macam mana setan yang nggak punya otak? Kayak gitu lah. Selain rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, diduga juga masih lemahnya dinas terkait menyikapi dan memperlakukan pidana atau denda terhadap pelanggar aturan yang sudah ditetapkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang larangan sekaligus pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, sehingga permasalahan sampah hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Batubara Sumatera Utara menerima 2.200 vial vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Sebanyak 1 koli berisi 2.200 vaksin Sinovac beserta perlengkapan vaksinasi tiba di Batubara pada Rabu siang dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Vaksin tersebut langsung disimpan dalam ruang khusus di gudang instalasi farmasi Dinas Kesehatan Batubara. Sekretaris Dinas Kesehatan Batubara Denny Syaputra mengatakan penyuntikan vaksin dilakukan pada 4 Februari 2021. Vaksinasi tahap pertama ini diprioritaskan kepada 1.100 tenaga kesehatan serta forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Batubara dan sebanyak 2 kali penyuntikan dengan selang waktu 14 hari. Jadi alhamdulillah Pak, hari ini vaksin kita untuk khusus Batubara itu masuk lebih kurang 2.200 vial. Jadi 1 vial itu 0,5 cc. Artinya yang kita bawa ini untuk 2 kali dosis penggunaan. Yang direncanakannya itu besok mulai kita launching. Untuk tenaga kesehatan saja khususnya. Itu untuk berapa orang? 1.100 orang Pak. Tahap pertama? Tahap pertama itu 1.100 orang. Jadi ini 2 kali penyuntikan. Nanti di tanggal 18 kami suntik kembali. Yang suntik besok. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Bupati Simalungun JR Saragi mengajak jajarannya untuk meningkatkan operasi disiplin penegakan protokol kesehatan. Langkah tersebut dilakukan karena meningkatnya angka penderita COVID-19 di Simalungun. Sehingga perlu dilakukan peningkatan operasi disiplin penegakan prokes agar masyarakat semakin disiplin menjalankannya. Bupati Simalungun JR Saragi mengajak musyawarah pimpinan kecamatan seperti camat, kapolsek, dan ramil untuk lebih meningkatkan operasi disiplin penegakan protokol kesehatan di wilayah kerja masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati Simalungun saat memimpin rapat koordinasi penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan di Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Selasa kemarin. Rapat konsolidasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragi didampingi Kapolres Dandim 0207 dan mewakili Kajari. Bupati Simalungun menyampaikan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI Polri menyiapkan fasilitas pendukung di kecamatan maupun di Nagori untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan membuat rambu membatasi keramaian di tengah masyarakat. Langkah tersebut harus dilakukan mengingat akhir-akhir ini angka penderita COVID-19 di Simalungun bertambah, sehingga perlu dilakukan peningkatan operasi disiplin penegakan prokes agar masyarakat semakin disiplin menjalankannya. Pertama, kita membentuk semua bekerja sama mulai dari pihak kepolisian, TNI, camat, kepala desa, lurah, bekerja sama untuk bagaimana memutus mata rantai tersebut. Berarti kita harus membuat rambu-rambunya. Contohnya kalau ada orang meninggal, ada orang pesta, mulai kita batasi. Terus yang kedua, kalau ada yang sakit, kita harus ketahuin. Contohnya satu kena, kita harus lakukan tracing di semua orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita lihat, bukan hanya di Simalungun, angka kematian itu selalu bertambah. Sehingga sasaran kita yang pertama, kami juga akan mengecek orang-orang yang sakit di rumah. Yang tua-tua pada umumnya, kita harus lakukan swab, supaya kita tahu apakah sakit itu ada juga COVID di tubuh dia. Kalau ada, supaya diputus mata rantai, keluarganya juga tahu,
supaya tidak terlalu bisa orang keluar masuk di dalam rumah itu contohnya. Terus bagaimana isolasi yang ada itu harus yang layak. Contoh kamar mandinya nggak ada, terus dia isolasi di situ. Nah, kita pemerintah menyiapkan isolasi mandiri juga supaya nanti di harapan kita itu di kecamatan, di desa-desa itu ada isolasi disiapkan. Nah, anggarannya ya kalau nggak ada anggaran dana desa dari pemerintah kabupaten, nah ini bisa bekerja sama. Nah, kita butuh dukungan TNI, butuh dukungan polisi supaya mereka bisa di garda terdepan bersama-sama dengan perangkat-perangkat tokoh-tokoh masyarakat, camat, panggulu semua bisa bekerja sama. Melalui rapat ini, pemerintah kecamatan nantinya akan melakukan pertemuan dengan mengundang lurah dan panggulu untuk menyatukan persepsi dalam melakukan kegiatan operasi disiplin penegakan prokes di tengah masyarakat. Dausi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kabupaten Langkat menyimpan banyak pesona keindahan alam yang masih sangat asri dan sejuk. Seperti kolam abadi dan air terjun Tero-Tero menjadi primadona. Tempat wisata ini memiliki kejernihan air bak kaca berwarna biru yang membuat banyak wisatawan datang berselfie di dalam air. Salah satu destinasi atau sering dikenal kolam abadi yang berada di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi surganya pariwisata di kawasan tersebut. Untuk menuju ke lokasi, wisatawan bisa menikmati nuansa trekking yang memacu adrenalin. Perjalanan memakan waktu selama 30 menit menuju kolam abadi dan dengan tarif Rp20.000 per orang. Perjalanan juga akan didampingi oleh pemandu wisata yang telah menyiapkan alat keselamatan seperti jaket pelampung. Selama perjalanan, wisatawan juga disarankan tidak membawa barang berlebih karena jalur yang ditempuh menurun dan mendaki di hutan tengah tropis yang masih asri dan memiliki udara yang sejuk. Meski harus menguras energi, namun setiba di lokasi, penat dan letih selama berjalan kaki akan terbayar setelah melihat kejernihan aliran air yang membelah bukit bebatuan dan wisatawan bisa berenang hingga berselfie di dasar air. Salah satu pemandu wisata kolam abadi Rumah Galuh mengatakan, banyak pengunjung yang menikmati destinasi kolam abadi dan air terjun Tero-Tero ini. Dari parkiran ke kolam abadi kan begitu. Dia kira-kira 1,5 kilo lah, 1,5 kilo nyampe, tapi naik turun naik nyampe kita gitu. Pariwisata apa yang menarik di lokasi ini Bang biasanya Bang yang disukai pengunjung? Karena airnya Bang. Nah, karena airnya nggak dibuat-buat sih, nggak perlu apa, tapi memang bisa Abang lihat sendiri jernih Bang, cantik dia, bersih. Nah, dan yang anehnya di kolam abadi ini dari pertama dulu pun sampai sekarang airnya memang tetap gitu-gitu aja Bang. Musim kemarau makin jernih dan musim penghujan pun kayak sekarang ini jernih juga. Terbukti sendiri gitu. Nah, Harapan ke depannya seperti apa ya Bang? Kalau bisa masyarakat di sini pun mampu untuk mengelolanya, karena ini belum dicampur tangani oleh pemerintah Bang, ini bagi masyarakat. Nah, harapan ke depannya makin maju lah kolam abadi, wisata kolam abadi sama air terjun Tero-Tero ini. Destinasi wisata kolam abadi di Kabupaten Langkat menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di samping sebagai petani. Nantinya bisa menarik wisatawan asing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda tanah air turut berdampak pada pelaku usaha ekonomi masyarakat. Tidak terkecuali pengusaha dandang aluminium di Kota Binjai yang terus berusaha untuk bertahan di tengah pandemi. Di sebuah bangunan gudang yang berada di Jalan Ikan Arwana, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, di mana beberapa lelaki terlihat sibuk dengan bagian kerjanya memotong dan melipat lembaran aluminium
untuk dijadikan dangdang, alat masak yang banyak dibutuhkan masyarakat. Geliat dan semangat para pekerja untuk mengepulkan asap dapur terus berjalan walau di tengah pandemi yang juga menerpa sektor ekonomi. Berbulan-bulan dengan kondisi berkurangnya pesanan dangdang membuat penghasilan para pekerja menurun drastis. Sebagaimana disampaikan oleh pemilik usaha, omset berkurang hingga 40%. Saat ini pemesanan dangdang mulai berangsur naik walau belum pulih seperti sedia kala. Namun untuk saat ini ketika pesanan mulai kembali normal, beberapa bahan baku seperti kawat cukup sulit untuk dicari, sehingga membuat harga dangdang ikut menjadi naik. Pertama agak menurun penjualannya karena kan toko itu kan pending lama juga mulai bulan 4 lah itu menurun penjualannya. Nah, itu kendalanya apa nih Pak ketika COVID itu? Ya orang pembelinya kurang pembelinya kurang. Biasanya pembelinya dari mana aja dia nih Pak? Nah kadang orang ini ngecer kan bawa ke jalan-jalan, lancar jualannya lancar nih sekarang agak menurun jualannya. Nah, ini setelah pandemi ini terus berjalan ini kondisinya hari ini gimana Pak? Nah sekarang ini ibaratnya mulai pelan-pelan mulai bangkit lah usaha nih, mulai agak stabil lah. Nah, waktu itu di masa pandemi itu berapa persen itu penurunan penjualan? Kira-kira turun hampir 40% itu turunnya. Dan untuk hari ini? Sekarang ini udah mulai naik, ya kira-kira naik hampir 70%, hampir 45% tuh. Sudah mulai normal lagi ya? Hampir normal. Untuk harga dangdang yang dijual bervariasi, dari ukuran 2 kg dengan harga Rp30.000 hingga dandang ukuran 40 kg dengan harga Rp250.000. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.